Pagi itu di sekolahnya, gadis ini baru saja mendapat teman baru yang merupakan murid pindahan yang baru beberapa minggu ini sekolah di sana. Dalam percakapan mereka pagi itu, gadis ini mengundang teman barunya itu ke acara ayahnya yang kebetulan akan berulang tahun beberapa hari lagi. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Gadis ini memperkenalkan teman barunya itu kepada ayah dan ibunya. Namun ternyata, temannya ini diam-diam tertarik kepada sang ayah. Dan dari sinilah kisah cinta terlarang mereka berdua dimulai. Oke, hai Sobat Rebahan. Selamat bersantai kembali di Cakilway. Gimana kabar kalian hari ini? Saya berharap hari kalian menyenangkan dan apapun masalah kalian hari ini semoga diberi jalan keluar yang terbaik. Itulah tadi sepenggal cerita dari film berjudul Quincenas Katapusan yang akan kita bahas hari ini. Sebuah film dari Filipina yang baru saja dirilis pada tahun 2022 ini. Dan tentunya dibintangi oleh aktor dan aktris yang saya tidak kenal. Baik, tak perlu berlama-lama, ayo kita bahas filmnya. Segera siapkan cemilan, minyak gosok, tisu basah, amplas, ambil posisi ternyaman, dan fokus dengarkan suara saya. Film dimulai di sebuah ruangan kelas di mana ada seorang gadis cantik yang bernama Ana. Terlihat Ana ini sedang digodain sama teman-teman cowoknya yang mana salah seorang dari mereka terlihat menyukai Ana. Tigilan nyo nga ako. Bayan, kakasimula mo pa lang, parang Namun bukannya suka, Ana justru merasa risih dengan mereka. Tigilan mo ako, Ronnie. Busy ako. Melihat Ana yang tidak nyaman, salah seorang temannya datang dan menyuruh para laki-laki kardus itu untuk berhenti mengganggu Ana sambil memukuli mereka dengan buku. Ang lakas ng tama mo. Kung ayaw... Tigilan nyo ate. Ana pun berterima kasih karena sudah membantunya dan mengajak gadis itu kenalan. Gadis ini bernama Beth, yang mana dirinya adalah murid baru di sekolah tersebut. Mereka pun menjadi teman dekat. Sebagai ucapan terima kasih, Ana pun mengundang Beth untuk datang ke acara ayahnya yang kebetulan akan berulang tahun beberapa hari lagi. Saat makan malam, Ana memberitahukan maksudnya untuk mengundang Beth ke acara ulang tahun ayahnya kepada ibu dan ayahnya, yang selanjutnya kita panggil saja Tuan Roni. Setelah makan malam, Tuan Roni dan istrinya terlihat sedang membicarakan soal persiapan di acara ulang tahunnya nanti. Tiba-tiba Tuan Roni mendapat pesan di emailnya. Saat dibuka, ternyata isinya foto seorang wanita yang lagi bugil. Dengan panik, ia langsung menutup laptopnya itu. Tuan Roni lalu memeluk istrinya itu untuk mengalihkan perhatian. Ia lalu mulai membelai tubuh istrinya itu, dan terjadilah adegan perpusrengan yang sangat seru. Yan, pwede na yan. Gusto ko lang marinig ang mga bulong mo. Keesokan harinya, Tuan Roni berada di kantornya dan terlihat sedang melakukan sebuah meeting dengan beberapa karyawannya. Terlihat, ia mengapresiasi kinerja para karyawannya yang sangat baik selama satu periode ini. Good job, good job. Lalu, seusai meeting, Tuan Roni memanggil salah seorang karyawannya yang bernama Karin ke ruangannya. Ia memarahi Karin karena telah mengirimi foto bugil tadi malam. Ya, ternyata foto yang ia dapatkan di emailnya tadi malam adalah foto Karin yang lagi bugil. Rupanya Tuan Roni memiliki hubungan khusus dengan karyawannya itu. okay ka lang. Karin pun menangis sambil meminta maaf. Namun Tuan Roni menyuruhnya segera pergi dari ruangan tersebut. Lalu Tuan Roni teringat kejadian beberapa malam yang lalu, di mana dirinya dan Karin terlihat sedang merayakan keberhasilan mereka dalam sebuah proyek sambil minum-minum. Karena saat itu kondisi kantor lagi sepi, keduanya mulai terbawa suasana. Perlahan, Karin menggoda Tuan Roni dengan menaiki meja dan membukakan pemandangan rerumputan yang rimbun kepada Tuan Roni. Dan perpusrengan pun tak dapat terhindari. Scene berpindah, memperlihatkan Tuan Roni yang saat itu lagi lembur. Karena merasa suntuk, Tuan Roni pun keluar untuk membuat kopi. Saat akan kembali ke ruangannya, ia dikejutkan oleh Karin yang ternyata belum pulang dari tempat itu. Putang ina, Karin. Sementara di rumahnya, istri Tuan Roni terlihat sedang gelisah menunggu taksi. Ia bermaksud menyusul Tuan Roni di kantornya. Kembali ke kantor, Karin membicarakan soal apa yang telah terjadi di antara mereka berdua. Ia mengaku kalau ia tidak bisa melupakan Tuan Roni dan sangat mencintai Tuan Roni. Namun Tuan Roni meminta agar Karin melupakan kejadian waktu itu. Ia tidak ingin hubungan mereka semakin jauh karena ia mencintai istrinya. Apalagi Karin juga telah bersuami. Namun Karin langsung memeluk Tuan Roni dan memancing gairah bercocok tanam Tuan Roni. Namanya juga cowok ya kan? Dipancing-pancing gini ya sikat. Mereka pun kembali melakukan percocok tanaman.
Beruntung saat istri Tuan Roni sampai di kantornya, Tuan Roni dan Karin telah selesai melakukan ritual tanam singkong. Mahal. Oh, mahal. Oh, ba't? Beberapa hari kemudian, akhirnya acara ulang tahun Tuan Roni pun tiba. Karyawan kantor dan beberapa rekan bisnis Tuan Roni juga diundang di acara tersebut. Tak lama kemudian, Beth juga datang. Lalu Anna pun memperkenalkannya kepada ayah dan ibunya. Setelah mengucapkan selamat kepada Tuan Roni, Beth pun duduk di samping Tuan Roni. Ternyata Beth ini tertarik kepada Tuan Roni. Tanpa basa-basi, tangan Beth langsung memegang paha Tuan Roni sambil tersenyum kepadanya. Thank you po. Gusto niyo ng pagkain, ma'am? Tuan Roni pun jadi sedikit bingung dengan teman putrinya itu yang mencoba menggodanya. Beberapa waktu setelah itu, ternyata Tuan Roni dan Beth sudah mulai saling chatting lewat WA. Mereka juga kerap kali melakukan panggilan video. Dan Beth tanpa ragu memperlihatkan keindahan tubuhnya yang membuat Tuan Roni jadi sakne. Tak hanya itu, saat berada di sekolah, Beth bahkan menyempatkan dirinya melakukan panggilan video dengan Tuan Roni yang saat itu sedang makan siang dengan istrinya. Suatu malam, saat baru pulang dari kantor, Tuan Roni dikagetkan dengan kehadiran Beth yang sedang makan malam bersama keluarganya. Melihat Tuan Roni pulang, istrinya langsung mengajaknya ikut makan malam bersama mereka. Pala tong si Beth at nasa... Saat sedang makan, Beth menggoda Tuan Roni dengan menggerepe-gerepe kakinya. Tentunya hal itu membuat Tuan Roni panik. Istrinya yang melihat Tuan Roni seperti sedang demam menghampirinya. Wala ka naman lagnat ah. Dan sekali lagi Beth mencoba menggodanya dengan berpura-pura menjatuhkan sendok. Lalu dengan barbar, ia sengaja menyentuh rudal Tuan Roni. Oh, okay ka lang? Dan membuat Tuan Roni jadi tambah panik. Di malam harinya, Tuan Roni yang tidak bisa tidur pergi ke dapur untuk mengambil minum. Dan dikejutkan oleh kehadiran Beth yang masih berada di rumahnya. Ia tidak mengetahui kalau Beth menginap di rumahnya malam itu. Lalu Tuan Roni pun meminta untuk mengakhiri hubungan mereka. Namun si Beth yang sudah cinta berat sama Tuan Roni ini tidak mau mengakhirinya dan mengancam akan menyebarkan video-video yang ia rekam saat melakukan panggilan video. Okay ka lang? Na-record ko mga video mo ng pagbabati mo. Subukan. Ako mo susubukan. Keesokan harinya, Tuan Roni pun memutuskan untuk mengikuti permainan Beth. Ia lalu berbohong kepada istrinya kalau ia tidak akan pulang selama beberapa hari ke depan karena akan keluar kota untuk urusan pekerjaan. Dan akhirnya, Tuan Roni asik bermantap-mantapan dengan Beth di berbagai tempat, seperti di hotel, mobil, kosan, lapangan, jembatan, dan pepohonan. Hari pun berganti. Saat itu Tuan Roni sedang bersama dengan istrinya. Lalu tiba-tiba Tuan Roni mendapatkan pesan dari Beth untuk segera menemuinya di hotel. Atau dia akan membocorkan hubungan mereka ke orang lain. Tuan Roni yang panik berpura-pura ada urusan kerjaan mendadak dan langsung meninggalkan istrinya itu. Mahal, may kliyente lang. Uwi ako agad. Sesampainya di hotel, Tuan Roni dikejutkan dengan kehadiran wanita lain. Wanita itu adalah teman Beth yang bernama Carla. Beth menginginkan Tuan Roni untuk melakukan tanam singkong bersama Carla. Dan ia berjanji, ini terakhir kalinya mereka bertemu. Akhirnya mereka bertiga melakukan percocok tanaman bersama-sama. Iya. Lalu saat sedang asik, Beth memberikan Carla segelas anggur yang ternyata sudah ia beri obat tidur. Dan setelah Carla tertidur, tiba-tiba Beth membunuh Tuan Roni dengan pisau. Ia lalu meninggalkan mereka berdua dan menaruh pisau yang berlumuran darah itu di tangan Carla. Beth melakukan semua itu karena trauma dengan masa lalunya, yang ternyata ia sering diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Dan tamat. Seperti itulah kira-kira alur cerita dari film Kinsenas Katapusan. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nonton hingga akhir. Ayo dukung channel ini dengan subscribe, like, share dan komennya agar channel ini semakin berkembang. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Dadah!